Saya jadi coach nih. Ya. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Bu? Ada sedikit, Pak. Ya, apa yang bisa Bapak bantu? Permasalahan atau mungkin kendala yang Ada mungkin Pak. dibicarakan? Maaf Pak, saya lagi Zoom. Maaf Pak, saya di Zoom. Masalah sedikit mau anak. Masalah anak-anak. Ada apa dengan anak-anak, Ibu? Anak-anak yang membuat melatih kesabaran yang luar biasa. Boleh dijelaskan seperti apa permasalahan yang timbul sampai harus menguras kesabaran? Menghadapi anak-anak yang mempunyai jiwa acuh-acuh. Acuh tak acuh? Seperti tadi. Iya, boleh diceritakan mungkin kejadiannya. Kejadiannya tadi ketika ada dua orang siswa yang sempat bertemu dengan saya. Lalu di belakang saya itu ada seorang guru laki-laki, dan kebetulan saya juga tidak tahu kenapa siswa tersebut merasa enggan untuk negur atau gimana, itu saya tidak tahu. Tadi terus dengan raut muka yang mempunyai mungkin ada masalah, tapi saya tidak tahu menau. Kebetulan di situ tadi ada Pak Satpam gitu. Jadi saya tadi sempat menegur siswa tersebut ketika pas saya datang pagi. Saya bilang sama ketiga siswa itu, kamu kenapa sikapnya dingin seperti itu ketika ketemu dengan gurumu dan bertemu dengan Pak Satpam? Kayak seperti itu. Terus siswa tadi menjawab, nggak kenapa-kenapa Bu, saya hanya sedikit punya rasa kesal dengan Pak Satpam, dengan guru tersebut gitu. Seperti itu. Jadi saya tanyakan kembali, kenapa seperti itu? Jangan apa yang kamu rasakan itu jangan dibawa-bawa di sekolah, karena notabene kita di sekolah itu kan kita mau belajar, kita menjadi lebih baik. Kita harus mempunyai sikap yang baik terhadap orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita. Kita harus bisa menghormati dan menghargai. Saya bilang seperti itu. Terus dia menunjukkan muka yang tidak enak. Lalu dia memalingkan muka, Bu, saya ke kelas dulu, nanti saja lagi. Jadi saya tadi merasa penasaran, kenapa itu anak kok seperti itu. Menghadapi anak seperti itu saya tidak tahu Pak, bingung. Jadi kemampuan apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam hal ini? Yang saya ingin tingkatkan ya anak-anak tadi, saya ingin anak-anak itu merasa terbuka gitu. Terbuka, menceritakan segala keluh kesah dengan masalahnya, apa yang dia hadapi, terus apa yang dia rasakan, dan tidak membeda-bedakan, walaupun dalam keadaan hati yang kurang baik-baik saja, saya punya maksud apa yang kamu rasakan itu diceritakan gitu, supaya nanti mendapatkan solusi yang baik, supaya tidak berkelanjutan sakit hatinya. Mungkin lantaran salah paham ataupun salah ucap, ataupun dia merasa apa yang dia ucapkan oleh satu itu dengan guru tersebut itu melukai hatinya, kita tidak tahu. Mungkin dia ada masalah apa di rumah, lalu dia mendengarkan bahasa yang tidak enak, jadi itu yang membuat
membuat apa namanya itu menjadi acuh gitu, kayak kayak nggak ada sopannya. Ya, sangat bagus. Saya pikir kita sebagai guru memang harus seperti itu, Bu ya. Kita harus tahu bagaimana menghadapi anak-anak. Yang Ibu lakukan tadi juga sudah bagus. Ibu tadi sudah sempat memanggil anaknya, Bu ya? Sempat Sudah sempat memanggil. bercerita. Iya, kira-kira kalau dari Ibu setelah memanggil tadi apa apa yang Ibu lihat dari anak tersebut dan apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan pertama ketika saya panggil tadi, 3 siswa itu masih enggan mau bercerita. Terus saya selalu memberikan apa ya? Saya bilang gini, kalau memang kamu tidak mau cerita di sini, ayo cerita di dalam supaya tidak orang lain tidak mengetahui gitu. Ibu cuma ingin tahu kenapa kamu seperti itu. Terus kebetulan tadi siswa itu kan kelas 3, kelas 12. Jadi saya berikan dia apa namanya ya? Seperti penguatan terus saya berikan dia itu keterbukaan. Misalkan kalau kamu seperti itu nanti berpengaruh juga sama nilaimu, terus berpengaruh juga dengan segala apa yang kamu lakukan di sekolah. Saya bilang seperti itu. Terus lama-lama dia bilang saya mau cerita dengan ibu, tapi ibu jangan cerita ke orang lain, cukup ibu yang tahu gitu. Terus saya kasih tahu, saya bilang, iya enggak apa-apa, siapa tahu ibu bisa memberikan solusi, kamu punya hati enakan dan bisa tidak seperti itu lagi. Jadi saya bilang manfaatkan kesempatanmu selagi kamu masih bisa berbuat baik. Terus saya bilang apa yang kamu rasakan itu ceritakan, siapa tahu bisa membantu. Kayak pada akhirnya ketiga anak itu tadi cerita. Ternyata dari setelah dia cerita itu, betul apa yang sudah saya feelingkan Pak. Ternyata ketiga anak itu tadi terlambat datang ke sekolah. Nah, pas terlambat datang sekolah mungkin satpam berbicara yang tidak mengenakan ataupun nada suaranya agak keras sedikit, itu yang membuat ketersinggungan kepada 3 anak itu. Jadi dia macam mempunyai dendam gitu. Jadi saya bilang tidak boleh seperti itu. Karena kamu notabene itu sebagai seorang siswa, bagaimanalah cara peranmu sebagai seorang siswa? Tidak boleh seperti itu. Nah, ketika itu dia kan dihukum. Lambatlah masuk ke dalam kelas. Lambat masuk ke dalam kelas tidak dikasih masuk oleh guru tersebut. Padahal lambatnya 5 menit dan dia katakan, "Saya tadi lambat, Pak, sudah dihukum pula, tadi sudah menjalankan hukuman saya karena saya lambat." Sudah jujur seperti itu sama guru tersebut, tapi guru tersebut masih tidak mengindahkan, tetap namanya lambat, ya lambat di pelajarannya, Pak. Jadi sekarang tidak boleh masuk di pelajaran saya. Silahkan cari guru lain untuk uh, me, me- untuk apa ya? Untuk nilai mata pelajaran saya, bukan dengan saya. Jadi dengan kata-kata seperti itu, ketiga anak tadi itu yang sudah jujur, dia merasa sakit hati dan dia merasa enggan untuk menyapa guru dengan satpam itu. Dia katakan, sedangkan yang lain saja yang sering terlambat, yang sering ini masih bisa dimaafkan. Ini kita baru lambat 1 kali kok, langsung teguran gurunya seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat hatinya anak-anak tadi itu merasa jengkel terhadap guru dengan satpam itu. Ya, kalau dari ceritanya Ibu tadi sudah sangat bagus ya apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi Ibu mencoba untuk memberikan apa istilahnya pengakuan jadi kepada mereka, jadi tidak semata-mata mereka itu seutuhnya salah. Nah, setelah itu apa rencana yang Ibu buat agar mereka tidak lagi bermasalah nantinya? Ya, tadi saya mengatakan meredam emosinya, terus saya
saya mengatakan seperti ini, cobalah untuk saat ini, bukan berarti mengalah karena juga itu sebuah kesalahan, tapi kan kesalahan yang tidak fatal. Maka yang Ibu mau, kebetulan yang satu anak wali saya, yang dua bukan anak wali saya karena mereka berbarengan. Saya sebagai wali kelas dan gurunya, saya menginginkan cobalah meminta maaf. Apapun yang kamu lakukan itu juga ada salahnya. Mungkin gurumu berbicara seperti itu lantaran dia juga sedang ada masalah ataupun sedang emosi atau sedang apa kan kita tidak tahu. Jadi saya tadi menyarankan sama ketiga anak tadi itu suruh meminta maaf terhadap guru, lalu apa yang diinginkan oleh guru itu supaya emosinya tidak berkelanjutan, supaya guru tersebut masih mau memaafkan. Toh kalau seandainya guru itu masih tetap bersikeras seperti itu, saya juga sebagai wali kelasnya dan sebagai guru tersebut yang tahu jelas situasinya tadi, saya juga akan membantu siswa tersebut untuk menghadap kepada guru. Cuma itu sih, Pak. Sangat bagus, Bu. Jadi di samping Ibu memberikan nasihat, Ibu juga langsung turun tangan apabila ya, saya pikir sudah sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Ada sedikit karena notabene kita sebagai seorang guru, ya bagaimana caranya kita bisa bersikap, bisa bertutur kata dengan baik supaya tidak melukai hati orang lain. Memang namanya emosi itu kadang tidak terkendali. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menata emosi kita dengan baik, bisa menumbuhkan hal-hal baik yang ya memang saya pun tidak saya pungkiri bahwa kadang-kala kalau saya sedang emosi sekali, kadang saya mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan, tapi sebelum saya mengeluarkan kata-kata itu, saya berpikir dahulu apakah yang saya ucapkan ini tadi tidak menyinggungkah ataukah apa yang saya katakan ini tidak melukai hatinya, jangan sampai nanti itu terpengaruh pada mentalnya anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini, apalagi anak-anak SMA, itu mereka mempunyai jiwa pendendam yang luar biasa. Jangan sampai nanti ketika anak-anak itu lulus SMA, dia menjadi apa ya? Ketika melihat kita itu dia menjadi momok yang menakutkan gitu. Jangan sampai dendamnya mereka itu berkelanjutan, terus juga nanti kesannya kita sebagai seorang guru itu tidak bisa mendidik dengan baik di sekolah. Jadi bagaimana caranya kita mengupayakan bisa menahan, bisa menetralisir, bisa meredam emosi ketika menghadapi anak-anak yang seperti itu. Karena jiwanya anak-anak ini kita tidak pernah ketahui, banyak karakter yang masing-masing dari karakter siswa itu karakternya ya memang pendendam mati, kadang ya sudahlah masa bodoh, yang penting saya lulus, ya sudah nanti kan tidak ketemu lagi dengan guru itu gitu kan. Jangan sampai nanti anak-anak berpikir seperti itu. Hanya seperti itu sih Pak. Mencoba. Ya, kira-kira dari langkah yang Ibu buat tadi, siapa semua yang akan Ibu rangkul untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap siswa tersebut? Ya baik. Yang paling terutama ya keluarga besar kita yang ada di sekolah itu. Terus juga lain peran dari pimpinan kepala sekolah, teman sejawat, terus guru BK, satpam, pokoknya yang kita keluarga besar yang ada di dalam sekolah yang kita apa namanya, sekolah kita yang kita sedang bersama teman-teman gitu. Yang jelas kita bisa sama-sama berkolaborasi bagaimana caranya kita bisa memberikan atau meningkatkan apa yang kita punyai, apa yang bisa kita lakukan yang bisa membuat anak-anak itu mempunyai jiwa yang tidak menyepelekan.
Ya, baik. Sangat bagus, Bu. Berarti siapa yang kira-kira yang bertanggung jawab, Bu? Untuk tindak lanjut Ibu ini ke depan. Bertanggung jawab full, ya tentunya ya kita sebagai guru, terus BK, terus yang penanggung jawab dalam semuanya itu ya kepala sekolah, karena dia yang menjadi pimpinan untuk bisa memberikan solusi-solusi positif untuk bawahannya yang bertanggung jawab full. Ya, saya pikir sudah sangat bagus, Bu, apa yang akan Ibu rencanakan, apa yang akan Ibu rancang untuk anak ini nantinya dan untuk pribadi, Bu, untuk mungkin bisa lebih baik dalam hal menangani anak-anak ya, yang terutama yang sedikit dendam atau bahkan sangat pendendam. Jadi semoga apa yang Ibu sudah rencanakan bersama teman-teman bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Ya, terima kasih Bu. Sudah cukup ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Pak Hen, Rudi. Pak Hen, saya berarti. Oh iya. Apa saya Pak coaching atau Pak Hen buat dulu. Buat coaching. Saya ngacim. Kemarin begitu tak? Iya. Bagaimana Pak Hen? Pak Hen coaching dulu atau coachi dulu? coaching dulu? Coach yang berarti Pak ngocing Pak Rudi gitu. Leo. Ya. Tapi mana? Iya begitu sudah. Nanti saya terakhir. Pak konsep. Habis baru di jangan. Habis Pak Rudi, nanti saya ke Pak gitu. Nah, ini anak juga semua coaching saya. Tenang Pak Andri. Bagaimana Pak lambat, dia harus di coaching dulu. Pak, ya coaching. Saya Ya. berarti saya coaching ya, Pak yang mau Iya. coaching. Oke. Ingat pertama tujuan, oke? Gitu ya. Saya punya ini berkaitan dengan yang sesuai saya kirim tadi. Apa tadi ya? Tunggu. Melatih apa tadi? Meningkatkan kemampuan presentasi. Oke. Sudah Pak? Pak kirim di mana? Pak Ada kirim di di mana itu? Ada di grup itu. Oh, yang Kompasiana ini. Iya. Oke. Oke. Dapat dijangkau ini. Ya, bisa? Bisa. Ya? Lanjut saja. Ya Pak duluan atau buka bagaimana? Atau saya duluan? Oh iyo. Ya? Iyo. Saya duluan. Di jaringan saya, astaga. Kenapa? Ayo, lanjut jaringan. Pantas tidak mau. Oke. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam.
Saya ingin berbincang sedikit, Coach. Iya, mari Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya, Coach, di depan umum. Oh iya, bagaimana Pak? Mungkin ada yang bisa saya Ya, bantu. jadi saya ingin bisa bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens. Aduh, masuk hilang Pak Hen ini. Ya, Bud, bagaimana nih? Loh gimana Pak Hen? Kok hilang? Saya tahu tiba-tiba hilang dia. Jaringannya tahu. Aduh. Waktu tinggal setengah jam lagi. Baru. Pak Rudi sudah pernah jadi coach? Sudah, Bu. Tadi sudah jadi coach? Iya, Sudah. barusan. Jadi coach? Sudah. Bu, sebelum Oh, jadi berarti coach, Bu. Baru Pak coaching. Handri yang belum jadi coach? Iya. Oh iya, harus Pak Handri. Bu, belum jadi coach tadi. Karena Iya, kan? coaching enggak dinilai, yang di-coaching coach. Oh, saya Yang juga coach. yang hari ini. Atau saya Oh, bawa coaching. Ibu coba coaching saya. Ayo wes. Nah, Pak nanti Rudi tinggal- tadi, Ibu Tami tadi sudah jadi coach. Belum. Belum, Bu. Tadi Oh coaching. iya, Ibu Tami saja yang ya. Nanti sebentar Pak Handri harus Oh, iya. jadi coach, karena yang jadi coach yang Iya. dinilai. Oh, baik, Bu. Oh baik Bu. Oke sih. Jangan lupa Pak, Saya coach, jangan ya. lupa coach harus menanyakan tujuannya, tujuan dari pertemuan. Iya, Bu. Saya nih Pak nanya sama Pak Coach. Iya. Saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau konsultasi nih, Bu. Ya, baik Pak. Masalah apa ya Pak? Silakan. Masalah percaya diri, Bu. Masalah percaya diri. Baik. Aku coaching nih ya. Aku coachnya ya. Iya. Oke, baik. Berarti kalau percaya diri itu apa yang Bapak ingin tingkatkan? Tunggu, belum tanyakan dulu tujuan. Tadi kan Bu Sarita bilang tanya dulu tujuan. Apa tujuannya? Siap, Tujuan baik-baik. pertemuan. Ulang. Jadi bisa memberikan Oke. pertanyaan dapat meningkatkan potensi coaching. Contohnya apa Ya. tujuan dari pertemuan ini? Oke, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Saya mau konsul ini, Bu. Baik. Mas, mengenai apa ya, Pak? Mengenai peningkatan percaya diri, Bu. Oh, iya. Baik. Mengenai peningkatan percaya. Apa tujuan yang ingin Bapak inginkan? Ya, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan dalam hal presentasi di depan umum, Bu. Iya, baik. Bagus sekali, Pak. Jadi ingin meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum gitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Bagus. Jadi ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari tujuan tadi itu apa, Pak? Jadi saya ingin pada saat presentasi saya dapat percaya diri, dapat membuat audiens itu bisa terkesan. Kemudian pada saat presentasi juga saya bisa lancar dan tidak ada rasa gugup. Jadi kadang itu saya kalau presentasi suka gugup, suka grogi seperti itu, Bu. Jadi tidak bisa mendapat feedback yang positif dari audiens. Oke, baik. Jadi apa yang membuat Bapak itu merasa kesulitan dalam melakukan presentasi?
Kadang yang saya membuat kesulitan itu gugup tadi, Bu. Jadi saya karena gugup, grogi, sering lupa pada saat presentasi apa yang akan saya ucapkan, apa yang akan saya presentasikan. Oh, bagaimana Pak perasaan itu tiba-tiba muncul atau seperti bagaimana? Merasa gugup seperti itu? Iya, biasa kalau dalam presentasi itu saya langsung timbul rasa takut, rasa gugup. Jadi, hal tersebut membuat saya menjadi susah untuk dapat berpresentasi secara baik. Terkadang saya merasa tertekan pada saat menyampaikan hal-hal tersebut dengan, baik. Jadi presentasi yang saya lakukan tidak bisa sempurna. Iya. Baik Pak, bagaimana caranya Bapak dalam menghadapi situasi tersebut? Kadang saya, terlebih dahulu, minum air atau mungkin bercerita dengan teman atau, sharing-sharing tentang apa yang saya akan presentasikan. Yang lebih utama itu minum air kemudian, bernapas secara teratur, Mhm. karena kalau sudah gugup kadang nafas dan jantung itu tidak beraturan. Jadi saya mencoba untuk tetap tenang, bernafas dengan tenang, dan itu, sedikit bisa, mengurangi rasa gugup saya. Oke, baik Pak, bagus sekali Pak ya dengan apa yang sudah Bapak katakan tadi, merilekskan diri berarti Pak ya. Oke. Iya. Mari kita sama-sama cari solusi Pak untuk mengatasi segala hal hambatan yang sedang Bapak hadapi. Apakah dari hal tersebut ada lagi yang ingin Bapak tambahkan? Tidak ada, Bu. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan, tampil bagus pada saat presentasi. Itu saja, Bu. Oke, baik. Sekarang gini ya Pak, mari kita sama-sama merancang rencana aksi ke depannya supaya Bapak menjadi lebih baik lagi, supaya tidak merasa gugup. Apa rencananya Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan, materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi terlebih dahulu sebelum tampil, mungkin bisa di depan cermin atau, sering-sering berlatih sendirian dan mencari, eee, teman-teman yang bisa diajak untuk, berbagi pengalaman, mungkin seperti itu, Bu. Bagus sekali Pak, apa yang sudah Bapak katakan itu. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi ke depannya? Prioritas mungkin hanya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dengan berlatih, mungkin hanya itu, Bu. Karena, dengan berlatih, saya pikir itu adalah sesuatu hal yang, eee, akan sangat membantu pada saat kita melakukan presentasi. Dengan sering berlatih, sering mencoba, saya pikir itu akan membuat saya menjadi lebih percaya diri nantinya pada saat presentasi. Iya, bagus sekali Pak. Selain itu, kira-kira ada strategi enggak? Strategi itu yang Bapak gunakan untuk mencapai presentasi yang tadi, kira-kira ada enggak Pak? Ada kayaknya, Bu. Mungkin saya akan membuat, sebuah presentasi yang menarik mungkin dari bentuk PPT yang bergambar atau bergerak atau mungkin lebih, ke warna-warna sehingga, walaupun nantinya saya presentasi tidak secara maksimal, ada sesuatu yang menunjang di balik presentasi yang saya, lakukan tersebut. Baik, bagus sekali Pak, sangat bagus rencana yang telah Bapak lakukan. Itu adalah sebuah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail itu juga akan membantu Bapak dalam mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Jadi bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih,
sering-sering berlatih dan mencari teman yang sudah mahir di bidangnya supaya dapat menjadi tutor dan panutan, Jangan mungkin lupa dapat Pak, berbagi lembar pengalaman. refleksinya sudah diisi tah? Ya Bu. Iya. Iya, yang ini hasil refleksinya ini hari ini. Hari ini. Oh ya Bu, setelah ini Bu. Ya, jadi Pak Rahman tadi melakukan refleksi, begitu juga melakukan refleksi diri sendiri dan apa Ya, yang kita lanjut Bu. dapatkan dari ini yang seperti ini. Baik, berarti yang Bapak lakukan itu sudah termasuk ke dalam tanggung jawab dengan komitmen ya Pak? Ya, Komitmen itu pernah itu sudah sih Bapak. Pak. Sudah Bapak. Ya Bu. Iya, BOB dia kemarin. Jadi dalam hal ini Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepada teman yang lebih berpengalaman, mungkin ada yang sudah sering atau sudah berpengalaman dalam hal presentasi, memberikan arahan-arahan dan juga umpan balik pada saat saya melakukan presentasi. Jadi saya mungkin praktek, kemudian dia memberikan umpan balik sehingga apa yang saya lakukan sebelum presentasi bisa diberikan penilaian, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sangat memberikan inspirasi sekali ya masalah tadi tentang presentasi. Mungkin cukup sekian, Pak. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih bisa percaya diri lagi dan lebih bisa mengendalikan diri untuk tidak grogi. Cukup sekian, Pak, apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya pikir cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hen. Ya, Begitu. ini hilang jaringan saat tadi. Ini Pak SPD. Pak SPD. Di Oto. Ya, saya lagi. Ya, Pak Hen, Pak Rudi. Apa? Pak Kucing Coach ya. Kucing. Oke. Saya terus. Saya sudah 2 kali. Sama. Sudah, marilah. Nah, tidak mungkin Pak Hen Mbak coaching Bu Sarita. Ya, ingat yang pertama tujuan Iya. Tanyakan tujuan Pak Hen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. diucap Pak Handri, nggak apa-apa. Kapan lagi kan? Siap. Ya, saya mau konsultasi nih Pak, coaching. Ya, silakan Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, jadi saya punya permasalahan di dalam hal percaya diri, Pak. Oh iya, mungkin ada apa dengan percaya diri, Pak? Apa yang membuat Bapak kurang percaya diri? Iya, jadi saya ingin meningkatkan rasa percaya diri saya pada saat presentasi, Pak. Oh gitu ya. Pak Rahman, Pak Sadik, kalau sudah selesai boleh ke pertama. Apa alasan yang mungkin Bapak anggap sehingga Bapak kurang percaya diri? Iya, jadi saya kadang kalau pada saat presentasi selalu merasa gugup, Pak. Jadi tidak seperti orang-orang lain yang bisa luwes pada saat presentasi. Oh baik Pak. Jadi
Bapak kalau memang ingin melakukan presentasi, mungkin Bapak pertama-tama harus mempersiapkan diri begitu, Pak. Iya, Pak. Sehingga Jadi dalam mungkin itu yang harus saya persiapkan. Jadi pada saat sebelum presentasi, saya harus mempersiapkan dulu apa yang akan saya presentasikan. iya begitu, Pak. Dan juga tentunya Bapak juga harus lebih percaya diri sehingga dalam berkata-kata Bapak bisa lebih semangat lagi. Iya, Pak, betul sekali. Kadang ngerasa saya sebelum presentasi itu merasa takut. Jadi takut tersebut kadang membuat saya menjadi gugup dan apa yang akan saya presentasikan itu kadang menjadi tidak terstruktur dan tidak tahu lagi apa yang akan saya ucapkan. Jadi itu yang membuat kadang-kadang jadi presentasi yang saya lakukan tidak berjalan dengan baik. Baik, Pak. Kedepannya mungkin ada rencana apa yang akan Bapak buat sehingga presentasi Bapak akan lebih baik lagi dengan kepercayaan diri yang baik. Iya, rencana saya akan belajar bersama dengan para ahli atau mungkin saya akan mencari materi-materi yang dapat bisa menunjang presentasi saya dengan baik. Mungkin itu, Pak. Baik. Kira-kira siapa saja yang akan Bapak ajak dalam rencana tersebut? Ya, mungkin saya akan lebih belajar kepada yang sudah berpengalaman dalam hal presentasi. Jadi saya mungkin bertanya atau mungkin praktek presentasi di depan mereka, kemudian saya menginginkan umpan balik sehingga apa presentasi yang saya lakukan bisa mendapatkan penilaian tersendiri dan mendapatkan masukan nantinya. Baik, Pak. Dari semuanya itu kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab daripada apa yang Bapak rencanakan? Ya, tentunya yang bertanggung jawab adalah saya sendiri karena saya yang akan meningkatkan percaya diri saya dan mungkin nanti akan saya libatkan juga mentor atau mungkin orang-orang yang lebih berpengalaman sehingga apa yang saya lakukan bisa langsung diberikan umpan balik. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Itu yang akan lebih bisa membuat rasa percaya diri saya dalam presentasi itu jadi bagus karena saya berada di lingkungan orang-orang yang dapat berpresentasi dengan baik. Jadi saya bisa menimba ilmu, saya bisa mencari ilmu dengan lebih bagus dan insya Allah bisa meningkatkan percaya diri saya dalam hal presentasi. baik, Pak. Semoga kedepannya Bapak lebih bisa percaya diri lagi dan sukses dalam presentasinya. Ya, Saya terima kira kasih. barangkali cukup, Pak, atau masih Ya, ada lagi? sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.